Selamat datang kembali di Matema Cinta. Untuk hari ini kita akan coba bahas mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Nah, untuk yang pertama kita akan coba bahas mengenai bagaimana sih perbandingan trigonometri di kuadran, di berbagai kuadran. Nah, jika kita bicara mengenai kuadran, itu jelas ya dari kata kuad atau menjadi 4 bagian. Nah, konsepnya adalah di bidang kartesius. Kita sudah tahu bidang kartesius ya. Ada sumbu x, ada sumbu y, di mana di sini kedua sumbu ini membagi daerah atau bidang kartesius menjadi 4 bagian, yaitu di kuadran pertama. Jika kita bicara di kartesius, maka urutannya itu berlawanan arah jarum jam ya. Jadi di sini adalah kuadran 1, kemudian di sini kuadran 2, di sini kuadran 3 dan kuadran 4. Sekalian saja dengan sudutnya ya. Di kuadran 1 ini dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat yang tegak di sini. Jadi 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu dari kuadran 2 dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat di daerah ini. Kuadran 3 di daerah ini dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Lalu di kuadran keempat dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat, di mana arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, lalu bagaimana perbandingan trigonometri di setiap kuadran ini? Ada 4 kuadran, lalu bagaimana perbandingan trigonometrinya? Nah, nanti dari sini kita akan melihat di kuadran 1 itu bagaimana sih nilai perbandingannya yang bernilai positif kah? Lalu mana kuadrannya di sini yang bernilai negatif gitu. Nah, jika kita bicara dengan kuadran pertama, saya akan langsung saja ya. Di kuadran pertama ini yang akan bernilai positif adalah semua perbandingan trigonometri. Jadi ada sin, perbandingan cos, dan perbandingan tangen. Nah, ini semuanya bernilai positif. Ini juga berlaku untuk kebalikannya ya. Sin itu kan kosekan. Cos kebalikannya atau sepercos itu adalah sekan, lalu tangen adalah kotangen gitu. Nah, untuk kuadran 2, di sini yang bernilai positif hanyalah sin. Sin saja yang bernilai positif. Sin dan kebalikannya atau kebalikannya adalah kosekan gitu ya. Nah, di kuadran ini yang bernilai positif, ini positif saja yang saya tulis. Jadi selain ini bernilai negatif. Jadi perbandingan cos, sekan, tangen dan kotangen pada kuadran 2 ini bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 3 di sini yang bernilai positif hanyalah tangen. Tangen atau kotangen. Ini bernilai positif. Lalu di sini di kuadran keempat yang bernilai positif hanyalah cos atau kebalikannya yaitu sekan gitu. Jadi ini juga bernilai positif. Ini yang saya tulis hanya bernilai positif ya. Nah, berarti nilai nantinya nilai perbandingan misalkan di kuadran ketiga. Berarti untuk perbandingan misalkan sin, cos itu pastilah bernilai negatif. Lalu di kuadran ketiga selain cos atau sekan berarti adalah perbandingan sin, kosekan, lalu tangen dan kotangen, di situ perbandingannya bernilai negatif. Nah, ini nanti ini digunakan untuk apa sih? Ini salah satunya dasarnya untuk bisa kita gunakan untuk melihat perbandingan trigonometri yang dengan sudut yang berelasi gitu. Oke. Di sini nggak saya tunjukkan kenapa di sini bisa diperoleh positif atau negatif. Ini nanti kalian bisa melihat dari modul yang saya berikan ke kalian ya, yang ada di Classroom. Gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelas kita bisa melihat contohnya bagaimana ya untuk contoh soalnya. Oke, jadi ini contohnya ya. Diketahui tangen theta sama dengan negatif 5/12, di mana theta di antara 270 derajat dan 360 derajat. Berarti theta ini ada pada kuadran keempat. Lalu tentukan nilai cos theta dan sin theta.
Nah, untuk bisa menentukan nilai cos theta dan sin theta, maka kita gunakan informasi ini dulu. Kita buat informasi dulu ini. Karena dasarnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku, karena dasarnya perbandingan trigonometri adalah pada segitiga siku, maka kita bisa menyatakan ini ke segitiga siku. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada bisa dua cara ya. Kita bisa pakai segitiga siku sembarang dengan informasi ini, atau kita bisa membuat segitiga siku yang sesuai dengan kuadran ini, kuadran keempat. Misalkan kita buat dulu ya. Ini yang pertama kita buat segitiga siku yang sembarang saja. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Yang kebelah ini siku ya teman-teman ya. Nah, oke, lalu ini theta, kita menyatakan ini sebagai theta. Saya kasih ini aja karena ini nggak muat sepertinya. Ini theta. Theta adalah 5/12 atau perbandingan tangen adalah perbandingan depan dengan samping ya. Berarti depan theta ini adalah 5, terus sampingnya adalah 12. Dengan Pythagoras atau dengan triple Pythagoras, kita bisa menemukan bahwa hipotenusa atau sisi miring pada segitiga ini adalah 13. Gitu. Untuk nilai cosnya, cos theta, theta ini masukin lagi. Saya pakai maksudnya pentap saya perbandingan cos berarti perbandingan samping dengan sisi miring atau hipotenusa. Berarti cosnya adalah 12/13. Lalu bagaimana dengan sin? Oh, tapi ini belum selesai ya. Ini cos theta sama dengan 12/13. Di sini ada kuadran 4. Nilai cos untuk kuadran 4 bernilai positif. Oh, berarti ini 12/13. Itu sudah benar. Lalu bagaimana dengan perbandingan sinnya? Sin theta. Sin theta di sini adalah sin itu kan depan dengan sisi miring atau hipotenusa. Berarti perbandingan sinnya adalah 5/13. Tapi ingat, di sini adalah kuadran keempat. Perbandingan sin di kuadran keempat adalah bernilai negatif, makanya adalah negatif 5/13. Nah, kalau kita menggunakan bentuk setiganya sesuai dengan kuadrannya, maka segitiga dengan perbandingan segitiga ini pada kuadran keempat akanlah berupa seperti ini ya. Segitiganya akan seperti ini. Nah, ya. Nah, dimana di sini adalah tetanya. Ini adalah tetanya gitu. Nah, ini adalah tetanya. Karena di sini perbandingan pada kuadran keempat itu yang negatif adalah y-nya. Y-nya itu kan berarti ditunjukkan oleh ini. Oleh ini, sisi ini di depan sudut theta. Maka ini adalah negatif 5 karena tangen itu kan depan dengan samping ya, berarti ini negatif 5 ada di sini. Negatif 5. Berarti sampingnya adalah 12. 12 nya positif ya, karena ini adalah sumbu X positif. Nah, ini kan kalau kita pakai Pythagoras akan ditemukan bahwa ini adalah positif 13. Ini juga enak. Kalau pakai cos itu kan samping dengan miring. Nah, ini samping dengan sisi miring atau hipotenusa berarti 12/13. Sama dengan yang ini ya, cosnya 12/13. Kalau sin berarti depan dengan sisi miring, berarti negatif 5/13. Nah, sama juga. Jadi bisa kalian gunakan sesuai bentuk segitiga pada setiap kuadrannya, atau bisa juga dengan kita jadikan informasi ini pada segitiga biasa, tapi nanti di akhirnya perbandingannya disesuaikan dengan kuadrannya. Karena ini kuadran 4, cosnya bernilai positif, jadi tetap positif. Di kuadran 4 nilai sin bernilai negatif, makanya jadi negatif 5/13. Jadi seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke perbandingan trigonometri pada sudut yang berrelasi.
Nah, perbandingan trigonometri pada sudut berelasi itu yang bagaimana sih? Nah, untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi itu berarti nanti di dalam perbandingan trigonometri nanti akan ada nilai perbandingan trigonometri yang sama. Maksudnya apa? Contohnya gini. eh, sin 30 derajat itu memiliki nilai yang sama dengan cos 60 derajat. Nah, perbandingannya berbeda, sin dengan cos. Sudutnya berbeda, tetapi mereka berelasi. Relasinya adalah karena nilai dari perbandingan itu tadi itu memiliki nilai yang sama, yaitu setengah. Nah, itu nggak cuma dua ini aja ya. Nanti akan ada berbagai macam perbandingan dan sudut, entah itu perbandingannya sama-sama sin, sama-sama cos atau berbeda, atau ya atau berbeda, dan juga berbagai macam sudut. Nanti akanlah ada yang berelasi. Nah, kita nanti akan tahu bahwa contohnya untuk seperti ini misalkan sin ini salah satunya, nanti masih ada banyak ya teman-teman ya. Sin misalkan 90 derajat minus alfa gitu ya. Minus alfa nanti di sini akan sama dengan cos alfa. Nah, gitu. Nanti ada juga cos 90 derajat min alfa, ini alfa ya teman-teman ya. Alfa ini akan sama dengan sin alfa. Gitu. Nah, kenapa sih bisa ditemukan seperti ini? Nah, ya untuk kenapanya mungkin bisa ngeliat dari modulnya saja ya. Karena di video ini lebih ke bagaimana kita menyelesaikannya atau menemukan sudut yang berelasi gitu. Nah, ini kan masih 90 derajat min alfa ya. Ini salah satu contohnya yang 90 derajat min alfa. Padahal nanti bisa juga sudutnya itu bisa ada di kuadran kalau di kuadran 1 ya, berarti bisa 90 min alfa atau 360 plus alfa atau 0 plus alfa. Untuk yang di kuadran 2 dia bisa 90 plus alfa, bisa 180 min alfa. Di kuadran yang ketiga dia bisa 180 plus alfa, bisa 270 min alfa. Di kuadran keempat dia bisa saja 270 plus alfa atau 360 min alfa. Atau kelipatannya yang sesuai dengan kuadran. Misalkan 360 plus 360 itu kan kuadran kan selalu berputar lagi. 360 plus 90 nanti akan ada di kuadran kuadran 1, nanti ditambah 90 lagi berarti kuadran 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi ada banyak ya. Cuman kita bisa menyederhanakan ini dengan satu rumus saja. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Trigo. Saya nulisnya trigo ya, maksudnya itu trigonometri. Oke, trigo. N kali 90 derajat. Jadi kita berdasarkan kelipatan 90 ya. Nanti di sini plus minus theta, misalnya saya pakai theta. Nah, ini nanti akan menjadi plus minus trigo. Plus minus trigo theta. Nah, ini rumusnya. Nah, keterangannya seperti ini. N nanti lebih jelas kalau dalam contoh ya. N ini ketika N-nya di sini berupa bilangan ganjil atau kelipatannya ganjil. Ganjil gitu ya. Maka trigononya berubah. Berubahnya gimana? Ini
yang pertama ya. Berubahnya gimana? Berubahnya gini, kalau dia sin dia berubah jadi cos. Begitu pula kebalikannya, ketika cos dia jadi sin. Jadi saya kasih panah ini karena kebalikannya, sin jadi cos, kalau cos jadi sin. Lalu kalau tangen dia jadi kotangen. Jadi kotangen gitu ya. Lalu kalau ini tangen ya teman-teman ya. Tangen. Nah, berarti kalau ini sin kebalikannya sin itu kan kosekan. Kosekan. Kalau kosekan dia berubah jadi sekan. Gitu. Gitu. Itu kalau ganjil, karena kan bisa 90 derajat plus sesuatu. Kalau 90 derajat plus sesuatu kan berarti n-nya 1 ganjil. Tapi kalau 180 plus alfa atau 180 min alfa, nah itu kan ya plus alfa min apa. Nah, 180 itu kan 2 kali 90 kan, atau n-nya adalah berupa bilangan genap. Nah, kalau n-nya genap, n-nya di sini berupa bilangan genap, maka trigononya tetap ya. Tetap tetapi kok ada poin tetap. Maksudnya tetap apa? Berarti tetap kalau dia sin ya tetap sin, kalau cos ya tetap cos, kalau tangen tetap tangen, dan sebagainya. Tuh kalau genap. Nah sekarang plus minus di sini gimana? Plus minus yang ini, nah ini saya kasih tanda merah untuk membedakannya. Nah sini mana bos saya kok hilang. Nah oh ini oke. Nah plus minus di situ ditentukan oleh ini ya. Saya kasih garis merah di situ untuk keterangan di sini. Plus minus di sini tergantung kuadrannya. Tergantung kuadran. Nah, tergantung kuadran. Maksudnya apa? Jadi nanti perbandingan aslinya itu ada di kuadran mana sih? Contohnya sin 127. Nah, 127 itu kan ada di kuadran kedua. Nilai sin di kuadran kedua bernilai positif. Oh, berarti nanti positif apa gitu. Nah, untuk lebih jelas, kita bisa langsung masuk ke contohnya saja. Oke. Contohnya misalkan ini ya, saya akan kasih dua contoh. Nah, misalkan yang pertama adalah sin 127 derajat. Nah, ini sin 120 derajat ini coba misalkan soal itu biasanya kayak gini, ubahlah perbandingan ini ke sudut lancip, biasanya gitu. Nah, karena ini 127 derajat, dia ada pada kuadran kedua, berarti bisa bentuknya adalah 90 plus alfa atau 180 min alfa. Berarti bisa ada dua kemungkinan sudut yang perbandingan trigonometri yang berrelasi dengan perbandingan sin 127 derajat. Nah, yang pertama kita akan mencari semuanya ya. Jadi yang pertama, oke. Yang pertama di sini. Nah, sin 127 derajat, sin 127 derajat ini. Nah, ini bisa kita rubah jadi apa sih? 127 derajat. 127 derajat kalau misalkan dia kita pakai 90 dulu ya, berarti kan sin 90 derajat. Nah, 90 derajat dijumlah berapa? Dijumlah apa? Supaya jadi 127 derajat. Berarti dijumlah dengan 37 kan? 37 derajat. Itu. Nah, dijumlah dengan 37 derajat. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Ini 90 derajat. Oh, berarti 1 kali 90 kan?
N-nya adalah bilangan 1 atau bilangan ganjil. Karena ganjil, maka tadi kalau kita kembali ya, kalau ganjil, maka sin-nya berubah jadi cos atau cos jadi sin. Maka sin di sini berubah menjadi cos. Saya kasih tanda untuk, saya kasih jarak untuk positif negatifnya ya, karena kita masih belum tahu. Oke, berarti menjadi cos. Cos apa? Cos ini 90 plus 37 kan? Berarti berarti cos 37. Kita tulis saja 37. Cos 37 derajat. Nah, positif negatifnya bagaimana? Positif negatifnya lihat dari ini, sin 127 derajat ada di kuadran kedua. Nilai kuadran kedua untuk sin bernilai positif. Oh, berarti ini cukup, berarti cos 37 derajat. Gitu. Oke, ini yang bentuknya 90 plus alfa. Bisa juga kan 127 kuadran 2 berarti bisa juga 180 min alfa kan? Min sesuatu. Oh, berarti yang kedua sin 127 derajat ini. Oke, sekarang yang 180 ya. Berarti menjadi sin dari 180 dikurangi. Nah, 180 dikurang apa supaya jadi 127? Dikurangi 53 derajat. Nah, gitu. 180 dikurangi 53 adalah 127. Jadi kita membedah ini loh, 127 ini jadi apa? Nah, karena 180 min 53 derajat. Nah, kita lihat di sini 180 ini kan sama dengan 2 kali 90 kan ya. Ini kan sama aja 2 kali 90 kan. Ini coret-coret ya, 2 kali 90. Dimana 2 ini adalah bilangan genap. Nah, karena bilangan genap, maka trigononya kan tetap tadi. Yang ini tadi, kalau n-nya genap berarti trigononya tetap. Berarti kalau sin ya dia tetap sin. Ya kita tulis dulu sin. Sin apa? Sin ini ya, sin 53 derajat. Sin 53 derajat. Lalu positif negatifnya lihat kuadran lagi, karena kita tadi sudah bilang, sudah jelas bahwa 127 kuadran 2, nilai sin kuadran 2 bernilai positif. Makanya ini adalah plus sin 53 derajat. Bukan min di sini, kita nggak ngelihat dari dalam kurung. Dalam kurung ini kan dikurangi 53, kita nggak ngelihat ininya. Bukan min sin 53, tapi kita ngelihat dari ini, yang awal ini. 127 kuadran 2, sin di kuadran 2 bernilai positif. Maka ini positif sin 53 derajat. Gitu. Nah, untuk contoh kedua, kita punya ini sin 286 derajat. 286 derajat ini ada di kuadran keempat. Kuadran keempat berarti dia bisa 270 plus sesuatu, atau 270 plus alfa atau plus zeta ya, plus sesuatu gitu ya. Bisa juga 360 dikurangi sesuatu gitu. Berarti akan ada 2 juga di sini ya. Nah, yang pertama kita yang 270 plus 270 plus sesuatu dulu. Berarti kan ini jadi sin 286 derajat. Ini berarti akan sama dengan, itu sama dengan ya. Kok ini dikit banget ya. Sin 270 derajat ditambah 270 derajat ditambah berapa supaya jadi 286. Berarti kan ditambah dengan 16 derajat. Gitu. Ini kok 16 derajat gitu. Nah, tambah dengan 16 karena 270 tambah 16 itu kan 286. Nah, oke, kita lihat di sini
270 ini kan eh 270 itu kan 3 kali 90 ya. 3 kali 90 derajat. Nah, di sini 3. 3 itu adalah bilangan ganjil. Karena ganjil, tadi kita tahu juga kalau ganjil berarti trigononya kan berubah. Sin di sini berarti berubah jadi cos. Cos apa? Cos 16 derajat. 16 derajat gitu kan. 16 derajat. Nah, positif negatifnya bagaimana? Positif negatifnya berarti kita ngeliat dari ini kan. Dari ini sin 286. 286 ini tadi kuadran keempat. Nilai sin di kuadran keempat bernilai negatif karena yang bernilai positif hanya cos kuadran keempat. Oh, berarti ini bernilai negatif, negatif cos 16 derajat gitu. Jadi kita negatif positif negatifnya ngeliat dari kuadran yang awal sin 286 gitu. Nah, bagaimana untuk yang 360 dikurangi sesuatu? Oke, berarti yang kedua sin 286 sin 286 itu 286 derajat. Berarti ini menjadi bisa kita nyatakan sebagai sin 360 derajat. Namanya kok kayak gitu. Nah, 360 derajat dikurangi berapa supaya jadi 286. Berarti di sini kita kurangkan dengan 74 derajat. Oke. Gitu. Nah, kita lihat di sini 360 ini kan diperoleh dari 4 kali 90. 4 kali 90 derajat. 4 di sini adalah bilangan ganjil. Ganjil trigononya tetap, berarti sin ini sin tetap jadi sin ya. Sin berapa? Oke, sin apa? Sin 74 derajat. Nah, ini positif atau negatif? Nah, karena 286 kuadran 4, nilai sin di kuadran 4 bernilai negatif. Makanya di sini adalah negatif sin 74 derajat. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbandingan trigonometri pada sudut yang berelasi. Jadi kita bisa melihat di sini kalau contoh kedua ya, sin 286 derajat, dia memiliki nilai yang sama dengan negatif cos 16 derajat atau negatif sin 74 derajat. Itu punya nilai yang sama. Kalau kalian nggak percaya bisa kalian cari nilainya lewat kalkulator saintifik kalian ya, tapi pastikan itu sudah dalam bentuk degree ya. Nanti kalian ketik sin 286 nanti akan sama dengan negatif cos 16 atau negatif sin 74 derajat gitu. Nah, saya rasa itu untuk video kali ini. Kita sudah melihat tadi bagaimana perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dan juga dengan satu contoh serta perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi. Jadi sampai sini untuk videonya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami materi ini. Dan sampai jumpa. Oh ya, tetap terus cintai matematika dan nikmatilah, cintailah matematika dengan rasa yang kalian miliki. Sampai jumpa di Matemat Cinta selanjutnya.